Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulogerian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 15 Desember 2021. Hari yang cukup menarik, sempat menguat seharian tapi sesi 2-nya bantingan ya. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan ke transaksi dulu seperti biasa. Hari ini asing net sell totalnya 595 miliar. Tapi yang besar di pasar nego. Untuk di pasar regulernya net buy 179 miliar. Dengan saham-saham yang di net buy asing, ini BBRI bagus flow-nya 249,8 miliar, lalu Arto 175,7 miliar, BBCA 24,2 miliar, MTEK 20 miliar, Astra 14,6 miliar, Bevin 13,3 miliar, Bank Mandiri 12,8 miliar, BSDE 9,6 miliar, Avia 9,3 miliar, KLPF 5,9 miliar, TPIA 5,9 miliar, ICBP 5 miliar, MSIN 2,7 miliar, Cimori 2 miliar, Indosat 1,6 miliar, dan INDF 695 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 82,9 miliar, BBNI 28 miliar, PTBA 27 miliar, Bukalapak 21,6 miliar, Mitratel 19,9 miliar, Yeti Tractor 19,6 miliar, Tower 18,9 miliar, Antam 17,5 miliar, SM Gear 11 miliar, Inco 9,9 miliar, GGRM 9,6 miliar, MTDL 7,9 miliar, MAPI 6,3 miliar, INTP 5,8 miliar, S-Hardware 5,3 miliar, dan juga Unilever 3,6 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini bisa dibilang mungkin dia mau bikin inverted cup handle pun bisa juga ya. Kita mungkin pakai intraday aja karena pergerakannya belum terlalu signifikan ya. Kemarin melanjutkan yang kemarin dulu, IHSG turun sampai 6.600, lalu hari ini pagi-pagi menguat rebound tapi turun lagi. Itu menurut saya wajar. Kenapa? Karena terakhir kemarin memang sudah golden cross di 6.600, ada golden cross, lalu setelah itu juga dekat dengan area oversold. Makanya ada rebound, itu sesuatu yang wajar. Yang agak membingungkan adalah flow-nya BBRI bagus. Itu aja, jadi saya agak bingung juga. Nah, satu hal yang bisa kita lihat adalah 6.600 sampai 6.580 adalah area supportnya IHSG. Jadi di kotak pink ini selama IHSG belum jebol, IHSG masih bakalan berada di situ. BBRI flow-nya bagus, Arto juga flow-nya bagus, dan malam ini kan ada agenda ekonomi ya, rapatnya The Fed itu FOMC yang akan memberi keputusan tentang taper-taperan itu. Dan kalau orang banyak, saya melihat info ya, pada menunggu malam ini. Jadi harusnya mungkin Kamis atau Jumat besok kelihatan hasilnya, apakah market bakalan bagus atau jelek. Ini juga saya rasa yang membuat asing wait and see ya. Kalau kita lihat kemarin di sini asingnya agresif banget, waktu rally di sini agresif banget, tapi setelah itu terlihat sideways dan lebih tidak melakukan apapun. Yang dilakukan cuma akumulasi doang, belum berani tarik barang. Kalau menurut saya karena itu sih, karena apa ya, belum ada kepastian. Hampir pasti kurang bagus sih untuk rapat nanti malam FOMC itu. Kenapa? Karena inflasinya tinggi banget. Itu harusnya segera diatur dengan mengurangi uang beredar. Jadi ada potensi taper bisa terjadi ya. Cuman memang dan itu dampaknya bakalan jelek ke pasar aset-aset dengan resiko yang tinggi, risk aset kayak Bitcoin, terus juga saham, komoditas, itu bakal sangat terdampak seperti itu. Jadi ya harusnya besok Jumat sudah kelihatan jelas arahnya. Ini udah Rabu ya, tinggal Kamis Jumat besok kita lihat arahnya, apakah bagaimana kira-kira market
atau keputusan nanti malam harusnya segera kelihatan sih, seperti itu. So far IHSG masih oke karena tertahan di 6.600. Ada banyak view yang bisa terjadi. Kalau menurut saya tadi bisa aja ya, tadi dead cat bounce karena kena support, baru kena ya. Sebelumnya kan dia baru breakout, artinya kan masih fresh new demand area. Dia kena support lalu rebound, itu suatu yang biasa. Bisa juga kalau misalkan besok dia jebol ya, artinya dead cat bounce dan ada potensi membuat yang namanya inverted cup handle. Ini cup lalu handle. Nah, kalau jebol targetnya bakal setinggi cupnya. Kayak gini ya. Kalau misalkan besok dia jebol 6.600 sampai 6.580, itu target bisa ke sekitar 6.500-an ya, bahkan mungkin sekalian bisa ke 6.480-an. Tapi kalau misalkan besok dia balik arah pun bisa juga sebenarnya. Ini bisa jadi cup handle juga. Ini cup, lalu ini ada handle, di mana tadi juga sudah ada hijau ya. Jadi ada potensi untuk membuat cup handle. Enak buat triggernya yang bentuk-bentukan kayak gini. Besok kalau misalkan dia berhasil break sini 6661, 6660 lah. Kalau besok dia berhasil break bakalan jadi cup handle seperti ini. Dan ada potensi upside, apalagi kalau dia berhasil break 6680 juga. Nah, ini ya bisa jadi cup handle arahnya ke atas. Tapi kalau misalkan besok dia jebol ke bawah bisa jadi inverted cup handle juga. Nah, nih. Tuh, yang bentukan kayak gini enak. Kita gunakan triggernya. Biasanya kalau misalkan ini saham bisa dijadikan buat stop loss juga. Artinya apa? Kalau misalkan besok IHSG jebol 6.600 sampai 6.580, view-nya bakalan jelek, bisa kurangi porsi aja. Tapi kalau misalkan besok IHSG break 6660, ada potensi IHSG bisa naik ke resistennya lagi di sekitar 6687. Bahkan ada potensi berhasil breakout lagi, seperti itu. Harusnya itu sih. Artinya sekarang kita berada di range ini sekitar 6580 sampai 6680 sampai 6690. Seperti itu. Kalau misalkan ini ya range-nya pink atas sama pink bawah ini, kotak ini, kalau dia break ke atas bagus, kalau break bawah jelek. Tuh. Jadi besok tinggal dilihat posisinya IHSG, kalau misalkan breakout ke atas bagus, kalau ke bawah jelek. Harusnya segera kelihatan sih potensinya. Tapi ada minor support juga di 6620 karena sudah ada pantulan ya. Jadi kalau 6620 jebol, besok ada potensi ke 6600 lagi, dan kalau jebol lagi baru yaudah bakal koreksi lumayan ya. Tuh. Batasi resiko aja, gunakan support tadi. Tuh ya, masih di posisi minor supportnya. Cuma kalau dilihat dari shadow-nya sih ada reject yang kurang oke ya. Jadi kayak mantul, terus retest, reject, ini kayak bau-bau dead cat bounce. Tapi nggak tahu sih, saya cuma lihat dari flow-nya BBRI bagus. Jadi agak bias sebenarnya. Kalau misalkan hari ini flow jelek, candle jelek, udah lebih baik hindari market dulu. Tapi flow-nya tuh lumayan menarik, di BBRI doang sih yang lumayan menarik, tapi candle-nya kurang bagus, jadi ya lebih ke 50-50 sih. Lebih baik kita lihat dulu aja batasi resiko dengan support resisten tadi, seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja, yang paling banyak dibeli asing ya. Kita cek BBRI. Nah, oke, hari ini BBRI naik 1,69%. Bahkan dia sempat breakout loh, serius, dari bullish flag-nya ini. Tadi sempat di atas ya dia, shadow-nya sampai atas. Tapi closing-nya masih di bawah shadow, belum dikasih breakout sih. Karena kalau menurut saya market masih galau banget. Kalau dikasih breakout berani banget ini, bandarnya ini. Hari ini BBRI naik 1,69% dengan volume yang ada, tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga, cuman lebih ke kecil sih. Dan dia posisi di resist lagi, artinya apa? Ya artinya harus tahu apa yang harus dilakukan ketika posisi di resist. Apa tuh yang harus dilakukan? Dia kalau dia breakout bisa di keep, tapi kalau gagal breakout ada potensi dia bakal mantul ke bawah. Untuk support terlihat jelas BBRI supportnya di sini ya, 4130 ini 2 kali dia mantul di sana. Bahkan sebenarnya ada potensi double bottom juga loh BBRI ini. Kalau di intraday pasti kelihatan. Nah, ini ya. Ini bottom 1, lalu ini bottom 2. Terlihat sudah breakout, cuman memang volumenya kecil banget volume breakoutnya. Jadi ini lebih ke tidak terlalu yakin saya untuk dia breakout seperti itu. Artinya bisa kita gunakan masih untuk support ya. Ini 4200 untuk support minor. Lalu setelah itu support yang cukup kuat di 4130. Setelah itu kalau masih jebol, next supportnya ada di sekitar 4100 sampai 4090. Hari ini juga hacknya sampai 4230 pas Fibo juga, dan juga
ya itulah pas Fibo-nya dia ya, Fibonacci 0,236. Masih konsolidasi, cuman flow-nya semakin menarik. Dan kalau dia berhasil break bakalan cakep banget BBRI. Triggernya saya rasa di sini. Ini ya, ini ada high di 4250. Kalau BBRI berhasil break 4250 bakalan cakep banget karena ada potensi dia bikin cup handle ya. Di sini cup lalu handle. Kalau break 4230, target mungkin bisa ke sini sekitar 4330 sampai 4460 seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Supportnya 4200, nextnya 4130. Untuk resist 4250 di sini dulu ya, resist flag dulu. Garis flag ini, setelah itu 4250 baru 4320 seperti itu. Lihat dalamnya, posisinya BBR ini juga cukup menarik. Dia berada di EMA 50 ya, artinya berada di support middle trendnya dia. Cukup menarik juga, dengan potensi bisa bikin pattern continuation. Cuman semua ini potensi selama dia belum di breakout. Kalau dia berhasil breakout bagus, kalau jebol ke bawah ya bakalan kurang bagus. Seperti itu. Jadi mungkin besok kita lihat aja, Kamis Jumat lah ya. Semoga aja BBRI bisa breakout biar Desember kita Desember ceria. Tuh. Ini juga banyak support bertemu ya, EMA 20, EMA 50, batasi resiko di angka-angka tadi aja, seperti itu. Untuk BBRI, lanjut coba kita cek Arto, biang kerok volatilitas hari ini ya. Pagi-pagi saya kira bakalan bagus, tapi sesi keduanya ada guyuran walaupun closingnya masih oke. Ini kemarin kayaknya baru saya bahas ya. Arto ada potensi ascending triangle 1, 2, dan hari ini dia jalan. Volumenya oke, cuman sayangnya closingnya masih kurang bagus ini ya. Sayang banget kalau misalkan dia closing di atas 16.000 aja bakalan cakep banget si Arto ini. Cuman terlihat sudah ada pantulan, artinya untuk sekarang support ada di 15.300 sampai 15.500. Kalau misalkan besok dia kesana lagi bisa dimanfaatkan untuk buy dengan pasang stop loss di bawah 15.300. Potensinya view saya rasa masih sama. Ada potensi dia bisa bikin yang namanya ascending triangle di sini. Nah, volumenya hari ini pun bagus dengan flow yang bagus juga. Dan kalau dia berhasil break 16.000, saya rasa dia bisa lanjut break 16.800. Dan kalau berhasil break 16.800 itu baru bagus banget karena bisa bikin cup handle yang besar. Seperti ini. Nah, ini cup, lalu ini handle-nya. Tuh, kalau misalkan dia break ascending triangle kan target pasti di atas ini ya, dan langsung lanjut ke target selanjutnya. Flow-nya pun cakep juga hari ini. Arto big akumulasi dengan asingnya masuk kalau nggak salah. Yang jelas ini dia big akumulasi, bagus banget. Akhir-akhir juga terlihat dikumpulin, belum dikasih breakout aja. Ini malah bisa dimanfaatkan buat entry kalau mau masuk di dekat 15.500-an dengan pasang stop loss di bawah 15.300. Nih. Kalau kita pakai intraday bakalan terlihat jelas sih harusnya si Arto ini. Ini juga cakep juga ya. Tarikannya volume besar, buangannya volumenya kecil-kecil. Di sini ascending triangle-nya nih. Dan tinggal breakout-nya aja seperti itu. Cakep kalau misalkan besok bisa entry ya di 15.500 sampai 15.300, bisa cicil di sana untuk si Arto. Untuk Arto, lanjut coba kita cek Astra mungkin ya sekalian. Hari ini juga ada flow, asingnya masuk, cuman kecil banget, cuman 14 miliar. Untuk sekelas Astra saya rasa kecil ya, 14 miliar itu. 14,6 miliar. Oke. Hari ini Astra naik 2,13% dengan volume yang cukup menarik, bagus volumenya. Dia closing di 6.000. Padahal kalau misalkan dia break 6.000 itu bagus banget, ada potensi bikin cup handle di sini ya. Ini dia cup, lalu ini handle. Sayangnya sempat breakout juga kayak BBRI tadi, tapi belum breakout lagi, closingnya masih kempes lagi ya. Seperti itu. Jadi posisi sekarang ada di resist Astra, karena kalau kita pakai angka closing ini dia belum breakout. Kalau pakai intraday terlihat sudah breakout dan pullback harusnya. Breakout 6.000 lalu pullback walaupun volumenya kecil banget ya. Agak kurang meyakinkan sih kalau volume kecil kayak gini. Amannya sih wait and see dulu aja besok karena posisi di resist ya. Ini buat teman-teman yang ambil di 5.850-an kemarin oke. Bisa pasang trailing stop. Apalagi dia juga golden cross juga ya. Untuk Astra ini. Yang jelas kalau misalkan Astra berhasil break 6.000 saya rasa bisa cakep banget karena ada cup handle itu. Ada potensi dia bisa break flagnya juga ini, konsolidasinya si Astra ini. Seperti itu. Masih dia baru aja golden cross kok malah terlihat pada bagus ya ini ya.
Nggak tahu nih apakah nanti rapatnya bakal gimana. Yang jelas untuk TA Astra masih oke selama dia belum jebol konsolidasinya ya. Untuk sekarang support di sini 5850. Kalau misalkan besok dia gagal break lalu melemah, bisa cicil di 5850 sampai 5800. Untuk support krusialnya adalah di 5600. Selama dia nggak jebol 5600, Astra masih oke kalau menurut saya. Tapi kalau jebol 5600 lebih baik exit dulu. Kalau break 6000 bisa cup handle dengan target setinggi cupnya ini lumayan ya. Saya rasa bisa sampai 6300-an, bahkan bisa break flag dan lanjut ke atas lagi. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini summary-nya normal akumulasi, dia juga berada di area support kuatnya ya, di EMA 50. Cukup menarik walaupun belum terlihat konsisten ya, karena masih konsolidasi. Sebenarnya ketika saham-saham konsolidasi ini stylenya bisa dua sih. Teman-teman bisa beli sebelum breakout, yang jelas semuanya ada plus minusnya. Yang pertama adalah style buy before breakout, yang kedua adalah buy on breakout. Kalau teman-teman uangnya lebih suka style yang sabar, nyantai dan lain sebagainya, saya rasa selama konsolidasi ini big cap bisa dicicil kok. Kalau misalkan teman-teman stylenya itu ya, suka yang trading santai, cari average yang bagus, money management, cicil-cicil, itu bisa dicicil ketika masih pada saat konsolidasi. Tapi kalau misalkan teman-teman suka kejar target, belilah ketika dia breakout atau buy on breakout. Jadi selama Astra masih konsolidasi ini bisa dicicil juga Astra, BBRI, saham-saham big cap yang pada konsolidasi ya, itu bisa dicicil. Dengan catatan stop loss juga punya. Itulah plusnya kalau buy before breakout ya, average-nya bakalan bagus, dan ketika dia breakout kita udah di dalam. Tapi minusnya harus sabar nunggu dia breakout, dan belum pasti breakout juga. Bisa juga dia gagal breakout malah nyungsep gitu bisa. Jadi memang 50-50. Kalau buy on breakout, average jelas bakalan kalah bagus ya daripada yang buy before breakout. Cuman enaknya dia bakalan langsung jalan, karena biasanya setelah breakout saham itu bakalan rame karena dia breakout resist ya, bakal mencari resist selanjutnya, akhirnya banyak yang beli seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing. Kalau teman-teman suka, sesuaikan dengan stylenya ya, lebih suka yang kejar target atau yang nyantai-nyantai aja tuh. Tuh intinya sama, tetap masuk di support aja. Kalau buy on breakout kan juga masuknya di support ya, ketika resisten di break dia jadi support, nah masuk di sana sama aja. Ini ya, dalamnya juga cukup menarik untuk Astra ini. Yang jelas itu dia ada di neckline, kalau breakout 6000 harusnya cakep Astra ini. Lanjut, coba kita cek BVIN. Ini salah satu yang TA-nya sangat menarik kalau menurut saya. Akumulasinya juga sangat menarik. Ini bagus kalau menurut saya. Nah, ini ya. Saya melihat BVIN ini ada potensi dia buat yang namanya symmetrical triangle di sini. Dan symmetrical triangle-nya ini symmetrical triangle akumulasi. Jadi saya rasa bakalan cakep banget. RF-nya ambil barang lagi. Teman-teman pasti ingat ketika saya bahas BVIN, RF ngapain. Dan ya, ini RF-nya ambil barang lagi. Konten beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah saya bahas tentang BVIN itu. Teman-teman bisa cari sendiri aja waktu saya terakhir bahas BVIN. Saya bahas tentang si RF itu. Terakhir di sini dia divergent ya, ketika harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas, lalu dia golden cross dan valid divergent. Target sebenarnya cukup di sini 1090. Cuman kalau misalkan dia sampai 1090 artinya pertama dia breakout dari symmetrical triangle, kedua dia juga breakout double bottom 1, bottom 2. Dan kalau dia berhasil break 1090 itu bakalan cakep banget. Target bisa ke sini sih saya rasa 1170 sampai bahkan 1225. Hari ini sempat break dia, bahkan sempat break 1065 ya, high-nya 1070, tapi sayangnya nyungsep lagi. Dan kalau besok dia tidak dilanjutin naiknya, ada potensi dia bisa ke 1000 lagi. Bentar lagi juga cumdit tanggal 17 Desember ya, dia walaupun dividennya kecil, saya rasa ini tidak masalah, tidak akan menjadi dividen trap karena kecil banget. Yieldnya aja kalau misalkan ini kan cuma Rp7 ya per lembar ya, kalau dia di harga 1000 itu yieldnya cuma 0,7%. Itu kalau mau dividen trap ya mungkin 1 tick doang. Seperti itu. Jadi cukup menarik kalau misalkan dia bisa break, potensi upside-nya bagus dari symmetrical triangle-nya si BVIN ini. Untuk target saya rasa ini 1230. Ini low-nya kemarin ada di 910.
Nah, target ke sini dulu 1120. Jadi untuk sekarang resist di 1070 sampai 1090. Kalau berhasil break target 1120, kalau berhasil break lagi selanjutnya bisa di 1230. Tapi dilihat dari symmetrical triangle dan konsolidasinya disertai akumulasi, flow asing karena dia masuk MSCI juga, saya rasa Bevin ini bakalan bagus sekali. Kalau base buy-nya kemarin sebenarnya deket 1000 ya. Ini juga bisa juga morning star walaupun tidak di downtrend ya. Ini cuma 2 candle doang merahnya, doji lalu habis ini hijau. Harusnya sih besok cakep sih, bisa dipantau. Kalau misalkan besok dia break 1070 sampai 1090 itu bakalan cakep banget untuk Bevin, apalagi disertai dengan volume yang besar seperti itu. Ya, di sini ada symmetrical triangle which is itu 50-50 sih. Kalau break atas bagus, kalau break bawah ya jelek. Tapi kita bisa lihat ada potensi double bottom juga di sini. Nah, ini bottom 1, lalu di sini bottom 2-nya. Tuh. Yang jelas saya rasa Bevin kalau break 1090 sampai 1100 itu bakalan cakep banget. Tuh. Base buy-nya itu tadi sih, semakin dekat 1000 semakin bagus. Dan ya itulah, kotak pingin lah 1000 sampai 980 base buy-nya Bevin. Cuman saya nggak yakin kejemput. Tapi kalau misalkan dijemput ya bisa aja ya. Volumenya mulai membesar, cukup menarik ya. Kemarin di sini dia naik volumenya besar, kena resist turun volumenya kecil. Ini dia mulai build up volume lagi. Nggak tahu sih, saya lihatnya besok kok bakal breakout dengan volume yang besar banget. Kita lihat aja besok ya. Tuh. Itu untuk Bevin, lihat dalamnya juga cakep banget, big akumulasi udah dikumpulin dari lama, bandar movementnya cakep, bandar volumenya cakep, foreign flow-nya juga cakep karena dia masuk MSCI, dan hari ini pun juga terjadi big akumulasi. RF-nya udah ngumpulin barang, ini lebih ke drill bandarnya sih, kalau sepenglihatan saya waktu dia tarik di sini. Cukup menarik lah Bevin ini kalau menurut saya. Batasi resiko aja kalau teman-teman pengen masuk. Untuk Bevin lanjut coba kita cek yang dicurin asing. Kita coba cek PTBA ya. Hari ini si Adaro-nya naik, cuman PTBA malah merah. Memang Adaro kalau menurut saya kepentingannya beda sih. Nah, oke. Hari ini PTBA naik turun 1,10% dengan volume yang cukup besar. Candlenya kurang bagus, jadi saya rasa besok ada potensi turun. Kalau menurut saya, kalau dia jebol 2700, karena dia reject dari resist ya, inverted hammer dengan volume yang besar. Kalau misalkan besok dia jebol 2700 sampai 2650, itu bakalan jelek banget karena ada potensi dia bisa dead cross juga, lalu koreksi sampai 2500-an lagi. Tuh, cuman kalau misalkan besok dia dijaga, tidak jebol 2700, ada potensi dia uji resist lagi di sekitar 2800, itu Fibonacci 0,618 juga. Jadi ya 50-50 lah untuk si PTBA ini. Yang kayak gini batasi resiko aja di supportnya. 2700, support terdekat 2700 sampai 2690. Untuk nextnya ada di 2600. Itu supportnya si PTBA. Untuk resist 2810 sampai 2800. Kalau dia break lanjut ke 2900. Yang cakep sih Adaro doang ya, karena memang dia sudah saya jelaskan kepentingannya banyak Adaro itu. Cuman nggak tahu nih yang lain 50-50. Indi kurang kuat, PTBA kurang kuat, ITMG kurang kuat. Ini koalnya tinggal Adaro doang nih yang bagus untuk saat ini ya, tapi nggak tahu nanti gimana. Yang jelas itu gunakan support angka-angka tadi untuk batasi resiko si PTBA ini. Untuk pattern terakhir dia memang double bottom ya, udah breakout dengan volume besar juga. Jadi memang sebenarnya 2700 itu menarik untuk beli karena ada neckline double bottom juga. Selama nggak jebol 2700 sampai 2690 oke, tapi kalau jebol bisa jadi ini adalah fast breakout untuk turun lagi seperti itu. Kita lihat dalamnya. Hari ini terjadi netral summary-nya ya, normal akum, small akum, netral. Cuman flow-nya kurang bagus, asingnya keluar. Dia juga masih uptrend sebenarnya di atas EMA 50, di atas EMA 20. Cukup menarik sih ini areanya kalau saya lihat ya. Banyak support ketemu, ada support klasik, neckline double bottom, ada support Fibonacci, terus ada support moving average, bisa dimanfaatkan untuk buy kalau menurut saya di 2700. Tapi juga jangan lupa stop loss-nya seperti itu. Itu untuk PTBA. Lanjut coba kita cek Bukalapak. Coba kita bahas deh, siapa tahu dia bikin kaki kanan ya.
Oke, hari ini Bukalapak turun 6,15%. Ini yang saya maksud dengan jangan ngehold saham downtrend. Kenapa? Ya kalau di hold ya bakalan turun lagi. Kalau saham uptrend itu nggak masalah mau di hold, mau di average down, itu nggak masalah saham uptrend. Tapi kalau saham downtrend jangan sekali-sekali ngehold apalagi average down. Kenapa? Ya karena dicicil terus makin turun terus gitu. Itu kan salah satu trading yang enak tuh kan ngikutin tren ya. Jadi kalau di saham downtrend lebih baik jangan ngehold. Nah, hari ini Bukalapak turun 6,15%, besar juga ya setelah kemarin dia rebound dan naik sampai 520-an. Lalu setelah itu di sini dia tweezer top candlenya, lalu dia turun dan hari ini masih turun dengan volume yang solid. Saya rasa lebih baik menunggu di 426 aja. Kalau misalkan dia ada pantulan lalu ada divergent itu bakal menarik. Tapi kalau misalkan dia jebol 426, artinya loncatan kemarin adalah dead cat bounce. Itu sangat mungkin sekali karena dia masuk area oversold dan mantul, itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, itulah juga kenapa kita harus menunggu konfirmasi ya, karena rebound itu bukan reversal. Kalau mau reversal harus ada konfirmasi ketika dia higher low higher high, itu baru bagus tuh. Batasi resiko di 426 sih kalau teman-teman berhasil nyerok di bawah ya. 426 itu harusnya oke. Tapi kalau teman-teman punya barang di atas ya lebih baik atur posisi. Saya rasa ini nyangkutnya agak dalam. Jadi ya itu sih batasi resiko di 426 aja. Karena kalau dia jebol bakalan jelek. Dia bakal mencari low baru. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol 426, ada potensi dia bisa bikin double bottom ya. Bottom 1, bottom 2. Yang jelas lebih baik jangan menangkap pisau jatuh untuk Bukalapak ini. Biarkan dia ada candle pantulan, nanti kita lihat indikatornya. Kalau ada divergent disertai dengan volume, harusnya bisa jadi tanda-tanda reversalnya Bukalapak. Tapi lebih baik wait and see dulu aja. Jangan menangkap pisau jatuh di saham yang strong downtrend. Seperti itu. Lihat dalamnya hari ini big distribusi lagi untuk si Bukalapak. Flow-nya juga belum konsisten, cenderung distribusi. Dan memang masih saham downtrend. Lebih baik tunggu dia kalau nggak dapat harga paling bagus, pilih saham lain aja. Saham yang bagus tuh banyak kok, nggak mesti trading di Bukalapak. Ada 800-an saham ya kalau sekarang kalau nggak salah tuh. Nanti kalau dia menarik bikin kaki kanan divergent, nah baru bisa dipantau seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek apa nih. Kita coba cek Antam deh. Lama banget rasanya nggak bahas Antam ya. Karena memang saham-saham yang bobotnya lumayan berat baru susah bergeraknya. Jadi ya itulah. Nah, seperti biasa karena kita ngecek Antam, kita cek harga nikelnya. Karena itu menurut saya adalah katalis terkuatnya. Harga emas turun. Nah, ini cukup menarik loh teman-teman. Emas turun ini harusnya kalau misalkan diramal jelek ya, kalau diramal ekonomi jelek atau ada kegiatan ekonomi yang jelek, harusnya tuh emas bakalan naik. Tapi malah turun ini emas ini. Jadi agak hari ini flow-nya bagus, emas turun, kok kayak mau ngeprank aja, tapi nggak tahu juga. Lebih baik kita lihat dulu aja besok. Karena rapatnya malam ini. Nah, oke. Hari ini nikel masih turun 1,5% ya. Dan ya kurang bagus lagi nikelnya kalau menurut saya. No view, cuman sekarang dia di support 19.100-an ini. Kalau dia jebol bakalan jelek banget karena bisa double top ya. Top 1, top 2. Tuh. Jadi batasi aja resikonya si nikel ini. Nah, kalau dia jebol double topnya bakalan dalam. Dan itu bakal ngefek ke saham-saham nikelnya. Jadi untuk sekarang ini posisi sebenarnya 50-50 sih di support gini. Potensi mantul bisa dapat average paling bagus, tapi kalau jebol ya bakalan dalam. Seperti itu. Jadi intinya batasi resiko aja. Nah, kita masuk ke Antamnya ya. Setelah kemarin dia rebound kena di resist ini. Cuman sampai 0,5 doang, 2370. Lalu akhirnya dia turun lagi. Semakin menguat turunnya, volumenya semakin membesar walaupun candlenya semakin melemah ya untuk penurunannya.
Jadi agak 50-50 juga. Yang jelas untuk sekarang supportnya dia ada di sini sekitar 2270. Hari ini bahkan udah nyentuh 2270 lalu ada pantulan. Jadi besok saya rasa bakal diuji lagi 2270 sampai 2250. Kalau misalkan dia jebol 2250, lebih baik batasi resiko dulu aja untuk Antam. Karena bisa aja walaupun view-nya banyak yang bilang ini simetrikan triangle siap meledak ke atas ya, nggak ada yang pasti sih. Bisa aja dia mau dibanting ke bawah pun bisa juga. Yang jelas itu batasi resiko. Kalau lebih jauh, saya rasa sampai 2200 itu masih oke untuk si Antam. Tapi kalau udah di bawah 2200, closing di bawah 2200 dengan volume yang besar, lebih baik hindari dulu aja. Seperti itu. Tuh ya, batasi resiko di support-support tadi 2270, 2250, lalu 2200 dan 2100. Itu supportnya Antam. Untuk resist ini kelihatan ya di 2300, lalu 2340, 2370, lalu 2400. Dilihat dalamnya juga masih kurang menarik, Antam kurang konsisten juga, lebih ke outflow. Ini juga buyer side-nya nggak bagus ya. CC, PD, XC, GR, AZ, LG, yang jualan BK, AK. Kurang oke sih untuk hari ini. Tuh, yang penting batasi resiko dulu aja. Untuk Antam lanjut, coba kita cek kita coba cek yang merah-merah dulu aja. Nah, beberapa bank-bank mini mulai koreksi lagi ya, karena kemarin memang udah ngegas lumayan. Kita coba cek apa nih? Kita coba cek kebanyakan bank mini ya. BBB aja kah? Kayaknya saham rame ini BBB banyak yang punya. Oke, hari ini BBB turun 1,14% dengan volume yang cukup besar dan terlihat masih dia menuju dead cross. Apakah kalau dead cross 100% koreksi? Ya nggak pasti juga sih. Cuman biasanya ini adalah trigger dari trigger dari indikator MACD. Kalau dia dead cross artinya sinyal untuk jual yang bakal menyebabkan orang-orang pada jual. Tapi kalau ada yang cover pun bisa juga naik lagi seperti itu. Satu hal yang saya lihat adalah BBB ini kenaikannya semakin melemah, di mana harganya ke atas terus, padahal indikatornya turun terus. Artinya terjadi bearish divergence. Cuman itu masih di RSI-nya. Kalau sepemantauan saya ya, RSI-nya divergence-nya RSI itu tidak sekuat divergence-nya MACD. Biasanya cuman bikin konsol doang kayak gini, misalkan dia kan divergent ya, ini cuman turun doang lalu naik lagi. Ini juga divergent lagi, nah mungkin bisa naik lagi. Mungkin, cuman memang kalau kita lihat volumenya juga udah semakin mengecil, artinya memang semuanya sudah divergent ya. Harganya ke atas, volumenya mengecil, harganya ke atas, indikator ke bawah. Jadi memang sudah semakin lemah kenaikannya si BBB ini. Sesuatu yang wajar karena memang dia udah naik tinggi banget. Kalau kita tarik dari koreksinya dia 1000 sampai 2600 itu udah tinggi banget tarikannya. Jadi memang perlu istirahat juga ya, seperti itu. Untuk area support ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat bisa juga dia bikin bullish penan ya di sini. Segitiga ini continuation, tapi kita lihat intraday-nya aja. Kurang jelas sih ini kalau bullish penannya ini. Nah, untuk support bisa kita lihat di area sini ya, sekitar 2500 sampai 2400 itu supportnya BBB. Kalau jebol saya rasa bakalan jelek banget tuh ya, karena dia ada potensi turun lagi ke sekitar 2100-an. Jadi batasi resiko di sana aja. 2500 sampai 2400. Tuh. Candle-nya kurang oke juga dan terlihat pada rehead ya. Bank-bank mini apakah mau kembali ke big cap lagi? Ya semoga lah. Seperti itu. Di dalamnya juga terjadi big distribusi untuk hari ini BBB ya. Jadi kurang oke. Yang oke cuma dia masih saham uptrend, cuman memang sudah semakin melemah kalau saya lihat. Yang penting batasi resiko aja BBB. Gunakan support-support tadi untuk batasi resikonya. Masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas dari saya pengen bahas ESA kemarin udah kita bahas ya, dan hari ini naiknya lumayan.
yang kemarin ikut view saya tentang ESA harusnya sih cuan ya kalau dieksekusi. Kita coba cek Adaro aja. Oke, hari ini Adaro naik 5,21% dengan volume yang sangat bagus. Tapi terjadi distribusi ya. Dan sekarang KI-nya keluar. Apakah KI-nya take profit? Ya bisa juga karena dia udah ambil barang di bawah ya. Kita kan kemarin lihat yang ngumpulin waktu dia koreksi di sini tuh kan KI terus. Lalu sekarang dia take profit 131 miliar, ini cuannya gila-gilaan ini si KI itu, KI atau KL nggak tahu lah, KI ini kayaknya ya. Tuh, akhirnya terjadi distribusi Adaro, dia naik 5,21%. Cuman kalau yang saya lihat nggak masalah ya, kalau dia ada posisi jalan tuh nggak masalah, saham di distribusi itu nggak masalah. Volumenya bagus banget Adaro, saya rasa masih ada potensi lanjut. Dia juga break high di 1980 dan 2000, itu kan resisten psikologisnya dia ya. Dan ya artinya next target ada di 3 ini, 2135, 2180 dan 2225. Seperti itu. Saya targetnya ke sana untuk si Adaro. Jadi buat teman-teman yang masih punya barang masih bisa di hold. Kalau menurut saya jaga pakai trailing stop aja. Pasang trailing stop di bawah 1980 gitu. Kalau misalkan dia jebol 1980 take profit. Tapi kalau enggak hold terus. Ini ya target-targetnya si Adaro ini. Ini yang tadi saya bilang, ini saham batubara yang kepentingannya banyak. Pertama dia sahamnya Saratoga. Saratoga kan grupnya naik semua ya. MPMX, Saratoga, TPIG dan lain sebagainya. Terus habis itu dia juga habis buyback. Kalau buyback, EPS yang meningkat, katalis yang bagus lah buyback itu, corporate action yang bagus. Terus setelah itu dia juga bakal bagi dividen di awal tahun. Kalau teman-teman ngecek pembagian dividennya Adaro itu kan akhir tahun, awal tahun itu ada sekitar bulan Januari awal lah itu dia cumdit. Jadi ya kalau menurut saya pendapatannya itu bakalan tinggi dan dividennya bakalan besar. Jadi memang katalisnya bagus banget Adaro. Itulah yang membedakan Adaro dengan saham batubara yang lainnya. Ini cakep banget kalau menurut saya. Yang masih punya barang bisa trailing stop aja, ikutin swingnya ya. Tuh, nanti biasanya bentar lagi berita-berita keluar, apalagi menuju cumdit itu biasanya berita keluar. Nanti kita update lagi ketika udah kelihatan dividennya berapa, nanti bakal kita update seperti itu. So far masih oke, distribusi pun nggak masalah. Yang ambil juga besar-besar ini AK, MG, CS, KZ. Cuman KI-nya ya berarti udah TP ya si KI-nya ini yang kemarin nampungin terus. Mungkin ini KI-nya penggantinya PD. Mungkin ya. Seperti itu. Yang jelas itu trailing stop aja, jangan sampai yang untung jadi BEP, apalagi rugi, apalagi yang belum untung juga jangan sampai rugi. Intinya jangan sampai rugi aja sih. Seperti itu. Untuk Adaro mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.